Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, secara komprehensif. Tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya KTP-nya saja, tidak hanya pengakuan Islamnya saja. Secara lisan dia mengakui, dia bersyahadat, namun secara praktis dia enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Maka ayat tersebut menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innash syaitana lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dikarenakan syaitan itu adalah musuh yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur alladzi qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hamda man nazara fa'tabar wa kaffa 'anil masawi'i wasdajar wa 'alima anna ad-dunya laysat bidaril maqar. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal khalaiqa wa ahkamaha wa qaddaral a'mara wa haddadaha wa huwa baqin la yafut wa huwa hayyun la yamut. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amara bitadhkiril mauti wal fana wal isti'dadi li yaumil ba'tsi wal jazaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu satu kemuliaan buat kita semua. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah, telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah satu kebanggaan, satu kehormatan yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun memang keimanan serta hidayah yang akan Allah berikan ini tergantung kepada kita semua. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui upaya dan usaha yang kita lakukan. Namun di balik itu tetap ada kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berupaya, kita berusaha, namun Allah tidak memberikan hidayahnya, maka tidak akan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan tentunya di dalam agama kita Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu
udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, secara komprehensif. Tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya KTP-nya saja, tidak hanya pengakuan Islamnya saja. Secara lisan dia mengakui, dia bersyahadat, namun secara praktis dia enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Maka ayat tersebut menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innasy syaitana lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dikarenakan syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka ajaran-ajaran yang Allah berikan dalam agama Islam sudah barang tentu ketika kita semua merefleksikan dan kita mencoba untuk mendalami seluruh ajaran yang ada di dalam agama kita, sudah dipastikan ajaran itu pasti akan sesuai dengan karakteristik bahkan kebutuhan kita manusia. Tidak ada dan tidak didapati satu ajaran pun di dalam Islam yang itu bertolak belakang dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Salah satu di antaranya adalah cinta. Cinta itu adalah kebutuhan setiap insan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan cinta. Sangat naif, sangat berbohong dan berdusta ketika seseorang menyatakan dirinya saya tidak pernah mencintai siapapun. Tidak ada. Dikatakan cinta itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri kita, dan itu akan mengarah kepada sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan. Lalu disinilah turun ajaran, turunlah syariat. Maka cinta yang tadi ada diarahkan kepada cinta yang sebenarnya. Dan para ulama sering mengingatkan kita bahwa ketika kita mencintai sesuatu yang tidak abadi, mencintai sesuatu yang itu akan sirna, sudah dipastikan kita akan menerima kekecewaan. Namun ketika cinta itu kita arahkan kepada sesuatu yang abadi, maka sudah dipastikan kita akan bahagia, bahkan kita akan selamat. Maka cinta yang diarahkan oleh agama kita adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita semua pasti memiliki cinta itu. Ada yang cintanya kepada anaknya, ada yang cintanya kepada istrinya, ada yang cintanya kepada keluarganya, ada yang cintanya kepada hartanya, bahkan kepada apapun. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa cinta yang sebenarnya adalah mencintaiku, kata Rasulullah. Dan itu dikisahkan dalam hadis antara Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi apapun. Melebihi anakku, melebihi hartaku, melebihi apapun yang aku miliki kecuali melebihi diriku sendiri." Maka tidak sedikit orang yang mencintai dirinya sendiri, hanya kepingin untung sendiri. Ketika bahaya mendatanginya, maka dia akan menghindar. Ketika bahaya datang,
Karena cintanya kepada dirinya, maka dia akan melindungi dirinya sendiri tanpa memikirkan apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan sekalipun ketika itu akan membahayakan orang yang ada di sekitarnya, maka diabaikan. Kenapa? Dikarenakan cintanya hanya kepada dirinya sendiri. Dan dia akan berupaya untuk menjaga cintanya tersebut. Karena cinta itu hanya kepada dirinya saja, tidak kepada sesuatu yang kekal, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, belum sempurna imanmu Sayyidina Umar. Keimananmu belum sempurna. Lalu bagaimana keimanan yang sempurna ya Rasulullah? Kata Rasulullah, keimanan yang sempurna aku melebihi apapun yang ada di alam raya ini. Kamu harus lebih mencintaiku ketimbang apapun yang ada, bahkan dirimu sendiri. Maka disitulah Sayyidina Umar menyatakan, saat ini aku lebih mencintaimu melebihi apapun daripada diriku sendiri. Sehingga akhirnya para sahabat Rasulullah, apapun kondisinya, yang mereka khawatirkan bukanlah dirinya, bukanlah keluarganya, bukanlah hartanya, namun yang mereka khawatirkan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang berkecamuk, mereka tidak pernah memikirkan dirinya, bahkan yang mereka inginkan adalah syahid fi sabilillah. Mereka kepingin mati di jalan Allah. Yang mereka inginkan adalah menyelamatkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bencana, dari peperangan dan sebagainya. Inilah arahan cinta yang diinginkan oleh agama kita. Sehingga kecintaan kita kepada yang lain harus kita nomor duakan, nomor tigakan, bahkan nomor sekiankan. Yang harus kita utamakan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dikarenakan kecintaan kepada beliau adalah pintu kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada siapapun umatmu, jika kalian mencintaiku maka ikutilah aku. Maka kita temui dalam sejarah, dari sejak Rasulullah diutus menjadi nabi hingga saat ini, tidak pernah ketemu ulama atau aulia yang musyrik dikarenakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kisah Nasrani yang kecintaannya kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam bahkan jadi menuhankan Nabi Isa. Namun hal itu tidak pernah ditemukan dalam Islam, tidak pernah ditemukan dalam sejarah umat Nabi Muhammad. Ketika seseorang cintanya melebihi apapun kepada Rasulullah, sudah dipastikan dia akan sampai ke Allah. Lalu kita bertanya, model apa cintanya? Ada seorang sahabat, saya mengutip satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sahabat dari Ansor mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyatakan, la anta ahabbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Wahai Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari diriku, anakku, keluargaku, bahkan hartaku. Walaula anni atika, seandainya aku tidak datang kepadamu, fa'araka, lalu aku bisa melihatmu, la dhanantu anni sa'amu, saya mengira bahwa saya akan mati. Ini yang dimaksud dengan cinta. Seandainya dia tidak berjumpa Rasulullah, itu seolah-olah hampa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Lalu
wa baka al-ansar. Lalu sahabat Ansari ini menangis. Faqala lahun nabiyyu ma abkak. Lalu Nabi bertanya, apa yang telah membuatmu nangis? Qala, dia menjawab, dzakartu annaka satamut wa namut. Saya ingat bahwa engkau itu akan wafat dan kami pun akan mati sama. Tapi faturfa ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi. Wa nahnu, sedangkan kami, indakhalnal jannata, meskipun kami masuk surga, kunna dunaka, kami tidak bersamamu. Falam yukhbiruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'. Rasulullah tidak memberitakan apapun pada saat itu. Fa anzalallahu azza wa jalla ala rasulih, lalu turunlah firman Allah, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Al-ayat. Rasulullah pada saat itu belum mengerti, belum turun wahyu. Ketika sahabat bilang, engkau pun akan wafat, kami wafat namun kita tidak di tempat yang sama. Engkau bersama para nabi, sedangkan kami meskipun masuk surga, tidak ada engkau di sana. Lalu turunlah ayat ini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, para syuhada, para salihun, dan para nabiyun. Inilah nanti akhirnya keluar hadis yang kita kenal, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad semakin kita tingkatkan, bahkan seperti apa yang beliau sampaikan, cinta kita kepada beliau melebihi apapun daripada yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan ini dapat membimbing kita dan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah dan berjumpa dengan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, kataba ala nafsihi annahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan syakirin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala jalla wa ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa aqimus shalah.